Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nur Halisa, mahasiswa dari Universitas Megarizky, Prodi S1 Farmasi. Nah, kali ini saya akan menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah yaitu wawasan ilmu farmasi, yaitu menjelaskan dengan singkat tentang definisi farmasi dan sejarah farmasi. Yang pertama, definisi farmasi. Farmasi dalam bahasa Yunani disebut farmakon, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut farmasi, yang artinya obat atau racun. Mengapa sih dikatakan obat atau racun? Karena jika dosisnya tepat, maka berpotensi sebagai obat. Kebalikannya, jika dosisnya tidak tepat atau kurang tepat, maka berpotensi sebagai racun. Jadi, farmasi adalah suatu profesi di bidang kesehatan yang meliputi kegiatan-kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengelolaan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Yang kedua, sejarah farmasi. Berikut adalah ilmuwan-ilmuwan yang berjasa dalam perkembangan farmasi. Yang pertama, Hippocrates. Hippocrates adalah dokter Yunani yang memperkenalkan farmasi dan kedokteran secara ilmiah, dan Hippocrates disebut sebagai bapak ilmu kedokteran. Ilmuwan yang kedua yaitu Dioscorides. Dioscorides merupakan ahli botani Yunani yang disebut sebagai pakar tumbuhan dan pakar farmasi. Dioscorides merupakan orang pertama yang menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai ilmu farmasi terapan. Karyanya yang dikenal sebagai Materia Medica. Ilmuwan yang ketiga yaitu Galen. Galen adalah dokter dan ahli farmasi bangsa Yunani. Karyanya dalam ilmu kedokteran dan obat-obatan yang berasal dari alam, formula, dan sediaan farmasi, yaitu farmasi Galenica. Ilmuwan yang keempat yaitu Ibnu Sina, adalah seorang dokter. Dan ilmuwan yang kelima yaitu Philippus, adalah seorang dokter dan ahli kimia dari Swiss yang menyebut dirinya dengan Paracelsus. Philippus sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan farmasi, menyiapkan bahan obat spesifik, dan memperkenalkan zat kimia sebagai obat internal. Pada tahun 1240 Masehi, Raja Jerman memerintahkan pemisahan secara resmi antara farmasi dan kedokteran. Farmasi membutuhkan ilmu, keterampilan, inisiatif, dan tanggung jawab khusus untuk menghasilkan produk yang memadai untuk manusia. Bentuk eksploitasi apapun terhadap penderita serta bisnis antara ahli farmasi dan dokter benar-benar dilarang. Ilmu farmasi baru menjadi ilmu pengetahuan yang sesungguhnya pada abad ke-17 di Prancis. Pada tahun 1797 telah berdiri sekolah farmasi yang pertama di Prancis, dan buku tentang farmasi mulai diterbitkan dalam bentuk buku pelajaran, majalah, dan farmakope. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka ilmu farmasi pun mengalami perkembangan hingga terpecah menjadi ilmu yang lebih khusus, tetapi saling berkaitan, misalnya farmakologi, farmakognosi, galenika, dan kimia farmasi. Selanjutnya, perkembangan farmasi di Indonesia. Perkembangan farmasi di Indonesia sudah dimulai semenjak zaman Belanda, sehingga buku pedoman maupun undang-undang yang berlaku pada waktu itu berkiblat pada negeri Belanda. Setelah kemerdekaan, buku pedoman maupun undang-undang yang dirasa cocok maka tetap dipertahankan, sedangkan
yang tidak sesuai akan dihilangkan. Pekerjaan kefarmasian, terutama pekerjaan meracik obat-obatan, dikerjakan di apotik yang dilakukan oleh asisten apoteker di bawah pengawasan apoteker. Bentuk apotik yang pernah ada di Indonesia ada 3 macam, yaitu apotik biasa, apotik darurat, dan apotik dokter. Dalam melakukan kegiatan di apotik, mulai dari mempersiapkan bahan sampai penyerahan obat, kita harus berpedoman pada buku resmi farmasi yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan. Nah, itulah tadi materi dari wawasan ilmu farmasi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.